Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu dosen pembimbing pada mata kuliah dasar desain dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Muniati sebagai moderator dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang akan dibawakan, yaitu tentang prinsip-prinsip desain. Sebelum menjelaskan materi oleh pemateri, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Rizka Amalia Muniati, dan yang kedua Fatima Zahra, dan yang ketiga Asmawati Jamal. Tak usah berlama-lama, saya persilahkan pemateri pertama dari kelompok kami, Fatima Zahra, untuk menjelaskan materi. 1. Apa itu prinsip-prinsip desain dan macam-macam prinsip desain? Prinsip-prinsip desain adalah suatu kuit yang dapat membantu Anda dalam membuat desain, sehingga desain akan mudah dan dapat menghasilkan desain yang good layout dan tidak menghasilkan desain yang dazzling. Dengan menggunakan prinsip desain tersebut, seorang desainer dapat dengan mudah menyatukan komposisi dan kesan yang akan disampaikan pada sebuah desain, sehingga prinsip desain ini dapat dikatakan sebagai sebuah rule atau aturan dasar yang harus diikuti untuk mendapatkan desain yang bagus. Pengertian prinsip-prinsip desain menurut 3 pakar. Menurut Sri Widarwati 1993, prinsip-prinsip desain adalah suatu cara untuk menyusun unsur-unsur sehingga terjadi perpaduan yang memberi efek tertentu. Menurut Wijiningsih 1982, prinsip desain merupakan suatu hukum 37 kombinasi yang bagaimana unsur-unsur tersebut disusun atau dikombinasikan untuk menghasilkan efek tertentu. Menurut Ernawati 2008, prinsip desain merupakan prinsip-prinsip yang digunakan untuk mewujudkan desain sehingga orang lain dapat membaca desain tersebut serta dapat menciptakan desain yang lebih baik dan menarik. Perlu diketahui tentang prinsip-prinsip desain tersebut. Adapun macam-macam prinsip desain. Yang pertama kesatuan, yang kedua keselarasan, yang ketiga irama, yang keempat keseimbangan, yang kelima proporsi, yang keenam kontraks, dan yang ketujuh klimaks. 2. Prinsip kesatuan serta penerapannya. Kesatuan adalah kepaduan hubungan antara semua elemen yang disusun dalam sebuah karya. Prinsip kesatuan sesungguhnya ialah adanya saling hubung antara unsur yang disusun. Adapun prinsip pada kesatuan yaitu pendekatan kesamaan-kesamaan unsur, pendekatan kemiripan-kemiripan unsur, pendekatan keselarasan-keselarasan unsur, 4. Pendekatan keterikatan-keterikatan unsur, 5. Pendekatan keterkaitan-keterkaitan unsur, 6. Pendekatan kerapatan-kerapatan unsur. Contohnya, jika dalam sebuah desain menggunakan bidang dengan pola geometris, maka semua bidang tetap menggunakan pola-pola geometris. Jika ada beberapa objek gambar yang menggunakan pola tidak beraturan atau abstrak, maka dari segi bentuknya, desain tersebut tidak satu kesatuan, seperti pada contoh berikut. Begitu juga dengan warna yang digunakan. Tentu, Anda akan menggunakan warna-warna yang kontraks agar kesannya menjadi spontan dan dinamis. Tidak mungkin Anda akan menggunakan warna-warna yang lembut untuk membangun citra ketegasan. Intinya, agar desain memenuhi prinsip kesatuan, tentukan sikap dari awal sebelum membuat sebuah karya, sehingga sikap itu akan menjadi kompas dalam menata setiap unsur desain yang akan digunakan. 3. Prinsip keselarasan serta penerapannya.
Harmoni atau keselarasan yaitu kesesuaian antara bagian satu dengan bagian lainnya dalam sebuah desain. Aspek dalam keselarasan berupa selaras dalam garis dan bentuk atau selaras dalam tekstur dan warna. Penerapan dalam pembuatan koleksi desain, busana bisa dalam bentuk garis hias atau potongan yang sama antara desain satu dengan lainnya. Selain itu, keselarasan dapat diterapkan dengan penggunaan warna yang selaras antara satu dengan desain lainnya dalam satu koleksi desain. Gamblangnya adalah keserasian antar semua elemen yang terdapat pada sebuah karya seni rupa desain. Semua bagiannya tampak mirip, tampak saling berhubungan, tampak harmonis. Misalnya dalam suatu bidang gambar terdapat 5 bidang warna dengan siluet zigzag, tapi di sisi lain juga terdapat beberapa bidang dengan siluet bergelombang tanpa sudut. Maka kedua jenis bidang ini disebut tidak selaras karena karakter siluetnya tidak sama, yang satu zigzag dan yang satu lain tak lancip tanpa sudut. Pada gambar di samping, karakter bidang berwarna abu-abu dengan bidang yang berwarna orange tidak sama, bahkan sangat berlawanan. Yang satu pola siluet zigzag tajam, sedang yang satu lagi dengan pola lembut melengkung, maka elemen bidang kedua jenis di atas tidak selaras. Dengan membuang bidang yang berwarna orange pada gambar ini, maka desain gambar di atas baru tampak selaras. Baru antar bidang, pola dan citra visualnya tampak serasi. Intinya adalah setiap elemen yang ada pada sebuah karya harus satu keluarga, satu genre, meskipun ukuran, warna, dan modelnya berbeda. 4. Prinsip irama serta penerapannya. Definisi irama menurut KBBI, gerakan berturut-turut secara teratur, turun naik lagu, bunyi, dan sebagainya yang beraturan. Pada seni rupa dan desain, kecuali media video atau pertunjukan, tidak ada irama yang benar-benar terlihat, karena rupa tidak bergerak dan tidak memiliki durasi. Tetapi, pergerakan maya dan statis dapat terjadi seperti motif yang sama, yang disalin dan direpetisi atau diulang-ulang dengan aturan transformasi tertentu yang berirama. Irama itu bisa diterapkan pada setiap unsur desain, mulai terhadap garis, bidang, bentuk, warna, dan seterusnya. Prinsipnya adalah jangan selalu membuat setiap elemen tersebut dengan ukuran yang sama dan dengan jarak yang sama. Berikan variasi terhadap ukuran, posisi, dan jaraknya agar efek bergerak terjadi. Jika ingin menggunakan ukuran objek yang sama, maka berikan variasi pada posisi dan warnanya. Jika ingin membuat objek dengan warna yang sama, maka variasikan ukurannya. Untuk bagian kelima tentang prinsip keseimbangan serta penerapannya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Asmawati Jamal. Baik, langsung saja. Adapun prinsip keseimbangan serta penerapannya, yaitu keseimbangan adalah kesan kestabilan dari objek berdasarkan tumpuan atau berat fisik maupun metafisik. Menurut KBBI dalam konteks ilmu fisika, keadaan yang terjadi apabila semua gaya dan kecenderungan yang ada tepat diimbangi atau dinetralkan oleh gaya dan kecenderungan yang sama, tetapi berlawanan. Hal tersebut berlaku juga bagi karya seni ataupun desain, hanya saja tidak merujuk pada keadaan fisik, tapi lebih ke kesan visual. Karya yang tidak seimbang akan memberi perasaan yang tidak nyaman saat dilihat. Karya seni atau desain harus memiliki keseimbangan agar enak dilihat, tenang, tidak berak sebelah, tidak menggelisahkan, dan tidak ngelimpang atau jomplang. Adapun jenis-jenis
keseimbangan, yaitu pertama keseimbangan simetris atau kata lain symmetrical balance. Selanjutnya yang kedua yaitu keseimbangan tersembunyi atau asimetris, dengan kata lain asymmetrical balance. Selanjutnya yang ketiga yaitu keseimbangan memancar atau kata lain radial balance. Selanjutnya terakhir yaitu keseimbangan sederajat atau kata lain obvious balance. Selanjutnya yaitu prinsip proporsi serta penerapannya. Proporsi adalah perbandingan porsi antara unsur dari suatu objek. Salah satu contohnya adalah sudah jelas proporsi antara kepala dan tubuh balita berbeda dengan proporsi orang dewasa. Perbandingan yang seimbang diperlukan agar objek tidak terlihat aneh dan lebih menarik untuk dipandang. Terkadang memainkan proporsi yang tidak seimbang dengan sengaja akan memberikan dampak yang positif dalam konteks tertentu. Contohnya yaitu jika kepala Anda buat sama lebar dengan lebar bahu, maka gambar yang Anda buat akan disebut tidak profesional. Karena faktanya ukuran kepala manusia dewasa rata-rata hanya setengah dari lebar bahunya. Nah, begitu juga dengan perbandingan ukuran antara bagian lainnya pada setiap bagian dari struktur anatomi manusia. Begitu juga dengan jenis-jenis karya seni rupa dan desain lainnya. Ukuran antara bagian-bagian elemen visual yang membentuknya meski cocok dengan prinsip-prinsip kelaziman secara visual. Prinsip kontraks serta penerapannya. Kontraks adalah penyusunan dari dua unsur yang saling tumpang tindih atau terang lawan, gelap, atau tekstur lembut dibandingkan dengan tekstur kasar. Ketidakselarasan ini justru membangun harmoni tersendiri karena keduanya saling melengkapi satu sama lain. Kontraks berhubungan dengan unsur gelap dan terang. Kontraks sering digunakan untuk membangun gaya komunikasi ironi. Kontraks juga merupakan salah satu prinsip yang sering digunakan untuk membangun penekanan. Tinggi dengan rendah, jauh dengan dekat, kasar, besar dengan kecil, dan seterusnya. Begitu juga dengan warna. Bila mengacu pada lingkaran warna yang Brewster, maka pasangan warna yang posisinya saling berhadapan disebut dengan pasangan warna kontraks. Tetapi mereka menjadi pasangan yang kontraks bukan hanya karena ditempatkan secara berlawanan pada lingkaran warna, tetapi mereka spektrum cahaya atau pigmen yang membentuknya memang jauh berbeda. Itulah yang membuat huenya jauh berbeda. Perbedaannya hanya pada cara memahami hubungannya. Jika yang dimaksud adalah bentuk kerjasama antara warna, maka itu disebut dengan komplementer, yaitu hubungan saling melengkapi. Tapi jika yang dimaksud adalah perbandingan antara warna, maka itu disebut dengan warna kontraks, karena antar warna tersebut tampak begitu berbeda. Huenya tampak berlawanan. Prinsip klimaks serta penerapannya, yaitu istilah lain untuk klimaks adalah center of interest, yang artinya adalah pusat perhatian atau penekanan. Di antara elemen visual dalam sebuah desain, ada bagian yang sangat menonjol sebagai pusat perhatian. Ada unsur yang sangat mencolok di antara unsur lainnya. Kehadirannya mendominasi bagian-bagian lainnya, seakan bagian yang menjadi penekanan itu berkata, "Lihat saya lebih dulu, setelah itu baru yang lain." Artinya, aksentuasi itu adalah sang primadona di antara elemen visual yang ada, klimaks dari semua unsur yang ada.
Adapun contoh aksentuasi melalui ukuran di antara beberapa garis tipis terdapat satu garis yang tebal. Selanjutnya, contoh aksentuasi melalui ukuran di antara beberapa bidang lingkaran kecil dan sedang terdapat satu lingkaran yang sangat besar. Klimaks atau aksentuasi melalui garis, bidang, warna, tekstur, gelap terang, dan seterusnya. Buat agar setiap unsur tersebut menjadi mencolok dari unsur lainnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan materinya mudah diterima. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.